Hai semua! Teman-teman, kalian udah pada nonton semua alur cerita yang udah aku share belum? Kalian wajib banget sih buat nonton semua videonya. Apalagi aku share-nya ada di 3 tempat. Di channel Otakunime, kemudian channel Otakunime Story, dan juga ada di Snack Video. Kalau kalian gak keberatan, mohon di-subscribe ya kedua channel aku. Dan jangan lupa untuk follow akun Snack Video aku juga, biar akun Snack Video aku bisa mencapai 1000 followers. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mencari channel serta akun dari Snack Video aku, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Oke, saatnya kembali ke alur cerita. Kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita Dunwolf alias Mira. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita flashback sedikit yuk. Di video yang lalu, Mira sedang mengerjakan tugas dari Yang Mulia Raja. Ia bertugas menjadi seorang petualang. Nah, dalam perjalanan menuju misinya, Mira sekalian membantu seorang anak kecil yang ingin bertemu dengan kedua orang tuanya melalui cermin kegelapan. Dan secara kebetulan, ada tim petualang yang ingin ikut membantu. Setelah selesai menolong, Mira pun mengerjakan misinya. Misi untuk mencari Soul Howl. Kira-kira Mira berhasil nggak ya ngerjain misi kali ini? Penasaran? Langsung aja nih di alur cerita Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Karena saat ini mereka semua sudah berada di Nebrapolis, Mira pun meminta tolong ke tim petualang untuk mengantar Tak ke kota. Soalnya Mira nggak bisa ngantar karena masih ada urusan di lantai 6. Nah, di lantai 6 ini terdapat sebuah kastil besar. Katanya sudah ribuan orang mengeksplorasi tempat itu, namun mereka semua nggak mendapatkan apa-apa. Bukannya menuruti permintaan Mira untuk mengantar Tak ke kota, tim ini malah mau ikut Mira. Awalnya Mira menolaknya, sebab mereka semua tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggu di sana. Tapi kata mereka, di tempat ini tidak ada tempat yang aman selain berada di samping Mira. Selain karena terus memohon, Mira juga masih ingin bersama mereka lebih lama. Jadinya Mira memperbolehkan mereka untuk ikut dengannya. Kemudian mereka pun memasuki ruangan lantai 6. Saat dalam perjalanan menuju kastil, mereka pun berbincang-bincang. Emela penasaran tentang Howard. Kok bisa Mira memanggil Howard di cermin kegelapan? Kata Mira, Howard adalah kenalan lamanya. Mira ini ingin bertanya sesuatu, makanya dia memanggil Howard pakai air suci. Tapi sepertinya air itu kurang membekas untuk Howard. Nah, bagi kalian yang baru nonton alur ini, atau nggak tahu, atau mungkin lupa hubungannya cermin dengan air suci dalam pemanggilan Howard ini apa, kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Oke, lanjut. Ternyata Emela sedikit tahu tentang Howard. Soalnya dulu Emela pernah disiram air suci sama Howard di makam bawah tanah Raja Singa. Nah, tujuan Mira memanggil Howard karena ada hubungannya dengan kemunculan laser demon belakangan ini. Kemungkinan besar mereka juga akan muncul di sekitar Alcade. Gak cuma di Alcade, laser demon juga muncul di 2 kerajaan lainnya. Kalau sampai muncul di beberapa tempat begini, udah bisa dipastikan kalau mereka memang mempunyai tujuan lain. Gak mungkin hanya kebetulan. Padahal lagi asik-asiknya mengobrol, si Mira malah kebelet. Mau gak mau dia harus menahannya nih. Akhirnya mereka sampai juga di kastil lantai 6. Walaupun sudah sering mendengar cerita kastil ini, tapi mereka masih tidak menyangka kalau akan melihatnya secara langsung. Saat di dalam, kastilnya luas banget ternyata. Tapi ruangannya kosong. Tanpa berucap satu kata pun, Mira langsung menggunakan sihirnya untuk membuka pintu kastil ini. Kalau disegel rapi begitu, wajar aja sih nggak ada petualang yang bisa membukanya. Kemudian Mira menyuruh semuanya untuk tetap di sini. Jangan mengikutinya lagi, soalnya dia akan menyelesaikan tugas rahasianya. Mereka setuju. Mira pun bergegas masuk. Ya ampun, dia buru-buru masuk karena udah gak kuat nahan kebeletnya toh. Akhirnya lega deh. Kalau begini, Mira udah bisa konsentrasi dengan misinya. Oke, pertama-tama dia menggunakan kemampuan pelacakan biologis. Ternyata tim petualang itu menuruti perkataan Mira. Mereka masih anteng di tempatnya. Sekarang waktunya mengecek ruangan lain. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda keberadaan Soul Howl di sini. Karena nihil, Mira pun memutuskan untuk pergi ke lantai atas kastil. Kali-kali aja ada sesuatu. Setelah itu, ia kembali mencoba mengecek menggunakan pelacakan biologis. Tapi ada titik merah nih. Kalau dilihat dari titiknya, sepertinya ini bukan Soul Howl. Terlalu lemah soalnya. Ya, paling nggak ada sesuatu nih di lantai itu. Dia pun langsung ke sana. Mira memasuki sebuah ruangan yang dipakai untuk singgasana raja. Tapi kenapa banyak wanita yang sudah tidak bernyawa ada di sini? Karena ini lokasi titik merah itu, pasti ada salah satu dari mereka semua yang masih hidup di sini. Walaupun tubuhnya dingin, tapi wanita cantik ini masih bernyawa. Ia belum mati.
Nah, titik merah yang Mira lihat tadi asalnya dari wanita ini. Mira mencoba untuk memanggil Soul Hall. Soul Hall, ora nano ka? Tapi tidak ada yang menjawab. Berarti Soul Hall sedang tidak ada di sini sekarang. Kemudian Mira ke ruangan penelitian. Di sini dia mencoba untuk mencari informasi. Mana tahu ada yang penting. Lembar demi lembar dia baca, dan akhirnya dia menemukan sebuah informasi mengenai cawan suci cahaya surgawi. Cawan ini merupakan item legendaris yang mampu menyembuhkan berbagai macam kondisi, luka, bahkan menangkal kematian. Untuk memastikan sesuatu, Mira kembali menemui wanita yang masih hidup tadi. Dia mengecek bagian belakang tubuhnya. Ternyata benar, sesuai dugaan Mira. Belakang tubuhnya ada azimat iblis. Jadi gini, Soul Hall sedang menghentikan waktu dengan nekromansi supaya bisa menghilangkan kutukan gadis ini. Alhasil dia pergilah mencari cawan suci cahaya surgawi itu. Soul Hall emang rada aneh sih. Dia suka mengawetkan dan menyimpan mayat wanita. Katanya jika mengubur wanita yang sudah mati, itu sama saja dengan penistaan terhadap kecantikan. Makanya dia ingin mengabadikan kecantikan wanita. Nah, bisa aja karena tahu wanita ini masih hidup, makanya Soul Hall bertindak sejauh itu untuk mendapatkan cawan suci cahaya surgawi supaya bisa menghidupkan kembali wanita ini. Karena sudah menemukan sebuah fakta penting, Mira pun memutuskan untuk kembali. Tim petualang itu masih tetap di tempatnya kok. Hanya saja wanita-wanita ini tampak begitu ketakutan. Rupanya mereka melihat para maid yang sudah mati dari atas sini. Wah, berarti sudah banyak banget dong ya Soul Hall menyimpan wanita yang sudah mati. Selanjutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Secara tidak sengaja, laki-laki ini melihat sesuatu yang bergerak, namun langsung ditepis sama aspal. Soalnya, tempat ini sudah sering dieksplorasi sama para petualang, dan mereka semua nggak pernah menemukan apapun di sini. Jangankan monster, makhluk hidup aja tidak ada. Mira langsung mengecek menggunakan pelacak biologisnya, dan ternyata benar, ada sesuatu di titik sana. Tak lama air danau ini bergerak dan seketika itu juga muncul iblis besar dari dalam air. Karena dalam kondisi berbahaya seperti ini, Mira langsung mengevakuasi Tak terlebih dahulu. Rupanya iblis ini konting ketiga. Mira pun langsung bertanya ke tim petualang, apakah mereka mampu mengalahkan iblis itu? Asfal langsung menjawab, untuk mengimbangi kekuatannya saja, mereka harus berkorban salah satu anggota kelompok. Jadi mereka nggak akan mampu. Kalau kayak gitu, serahkan saja pada Mira, biar dia yang melawan iblis ini. Lalu Mira menyuruh mereka untuk segera mundur. Karena nggak punya banyak waktu, Mira langsung maju menyerang. Dia juga memanggil Dark Knight-nya. Melihat situasi seperti ini, para anggota tim langsung bersembunyi ke tempat yang aman, biar Mira bisa lebih leluasa. Nah, saat akan bersembunyi, Asfal seperti melihat sosok Dunbluff di diri Mira. Akhirnya pertempuran akan segera dimulai nih. Namun sebelum mulai, mereka malah saling memperkenalkan diri. Ia bernama Wolfbane, kesatria pencabut nyawa dari Valnares. Dan Mira memperkenalkan dirinya sebagai penyihir pemanggil. Oke, pertempurannya beneran dimulai nih. Pertama, iblis ini akan mengalahkan Dark Knight-nya Mira. Wah, jago juga ya. Dark Knight-nya langsung kalah dong. Mira nggak akan semudah itulah untuk dikalahkan. Nih, buktinya dia berhasil menghindar dan langsung membalas iblis. Si iblis mulai panas. Dia terus menyerang tanpa henti. Tapi tetap saja Mira berhasil menemukan celah dan bisa meninju iblis itu. Selanjutnya aura Mira berubah. Dengan perpaduan jurus selendang angin, langkah hampa, dan hantaman peretak, Mira mampu melemahkan musuhnya. Namun si iblis malah berkata kalau serangan macam itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap tubuhnya. Kalau begitu udah saatnya nih Mira menggunakan jurus petapa rahasianya. Nah kan, belum waktunya aja reaksi terhadap tubuhnya aktif. Lihat sekarang, udah aktif, jadi kaku kan tubuhnya. Tapi kekuatan pelumpuhan seperti ini memang tidak akan bertahan lama. Makanya Mira memanggil Dark Knight-nya kembali untuk menghabisi iblis ini. Tewas deh. Seluruh anggota tim petualang termasuk Tak langsung memuji kehebatan Mira. Mereka juga berterima kasih ke Mira. Cuma gara-gara pertempuran tadi, mereka jadi penasaran. Siapa Mira sebenarnya? Kok bisa dia sejago itu? Karena udah ketangkap basah, akhirnya Mira menceritakan siapa dia. Aku pikir dia akan menceritakan kalau dirinya Dunbluff. Nggak taunya dia memperkenalkan dirinya sebagai murid Dunbluff. Entah polos atau gimana, mereka langsung mempercayai perkataan Mira. Saat ditanya alasannya, mereka hanya yakin kalau Mira orang baik dan tidak akan membohongi mereka semua. Selain itu, kalau diingat-ingat lagi, gaya bertarung Mira memang mirip dengan Dunbluff. Setelah selesai, akhirnya mereka keluar dari tempat itu saat hari sudah mulai gelap.
Saat ini mereka sedang menuju kota. Malah mereka udah sampai memikirkan ingin membuat pesta kecil-kecilan nanti kalau sudah sampai di sana. Namun tiba-tiba saja, langkah mereka terpaksa terhenti. Tampak dari kejauhan, kota sedang mengalami kekacauan hebat. Wah, sepertinya kota sedang diserang secara besar-besaran nih sama monster. Apa ini ada hubungannya sama Lizard Demon? Terus tindakan apa yang akan Mira ambil untuk menyelamatkan kota ini? Apakah dia akan melawan sendirian? Atau jangan-jangan salah satu dari 8 petapa akan muncul di sini dan membantu Mira? Entahlah teman-teman, semoga akan terjawab di next episode ya. Kalau begitu alur cerita Mira alias Dunwolf sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus kelanjutan alur cerita anime ini dan anime lainnya. Thank you. Bye-bye.